Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Umat Tuhan, percaya dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Tidak hanya itu, KBBI juga memberi arti yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu akan dapat memenuhi harapannya. Dari dua definisi tersebut, maka ketika ada orang yang menyebut diri sebagai Kristen, maka orang tersebut percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan percaya akan kemampuan Tuhan Yesus. Meski demikian, dalam realitas hidup kita, manusia mengalami pergumulan yang tidak bisa membuatnya takut. Ketakutan itu bisa menggeser fokus hidupnya. Dari yang seharusnya berfokus untuk percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, menjadi berfokus pada ketakutan yang menjerat kehidupannya. Marilah kita merenungkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa rasa percaya kami kepadamu seringkali luntur oleh karena berbagai ketakutan dalam diri kami. Kami tidak lagi mampu untuk percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Engkau. Bahkan ketakutan kami membuat kami lumpuh. Seakan-akan kemampuan kami lenyap dan tidak optimal dalam mengerjakan apa-apa. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali menundukkan kepala kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, betapa kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan ketika kami boleh beristirahat tadi malam dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun merasakan udara yang segar di sekeliling kami, mendengarkan kicauan burung, boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan tetangga dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan hari yang baru yang baik bagi kami. Dan juga kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Setelah sekian lama kami tidak bisa bersama untuk bersekutu. Dan hari ini Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan ini bagi kami, ini suatu hal yang sangat luar biasa yang patut kami syukuri. Oleh sebab itu Tuhan, betapa tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Tuhan, berfirmanlah atas kami, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang boleh berkarya atas kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya boleh tertuju kepada firman-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah benar-benar firman-Mu yang kudus. Urapilah lidah dan bibirnya Tuhan, sehingga hanya kasih karunia dan juga firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Tuhan, inilah kami dengan segala kekurangan dan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat 22 sampai yang ke-33. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kata, bagi orang yang mendengarkan setiap kata firman Tuhan dan merenungkannya serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik, susah ya ngomongnya ya, karena ada
masker. Saya juga rada-rada agak kagok Bapak Ibu ya karena menggunakan ini. Tetapi inilah yang harus kita lewati dan kita harus lalui di saat-saat ini. Dan biarlah kita bisa bertahan menjalankan segala protokol yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, pada tanggal 7 Desember 1998 di bagian utara Armenia terjadilah gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter, menghancurkan semua gedung yang ada dan diantaranya adalah gedung sekolah. Bapak Ibu, di tengah keramaian dan suasana panik, seorang bapak berlari menuju satu sekolah yang bangunannya runtuh, di mana anaknya menuntut ilmu setiap hari. Bapak Ibu, bapak ini berlari. Sambil berlari ia terus mengingat kata-kata yang sering ia ucapkan kepada anaknya. Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Itu yang selalu diingat oleh bapak ini. Dia berlari sampai akhirnya dia sampai di bangunan sekolah yang runtuh itu. Sesampainya dia di situ, kemudian dia berdiri. Dia melihat dan mendapati tumpukan batu, kayu dan semen dari gedung itu, dan gedung itu hancur total. Di sana dia menahan tangis. Dia tertunduk. Namun Bapak Ibu, tiba-tiba ia pergi ke bagian sekolah yang ia yakini itu adalah kelas anaknya. Dan dengan tangannya ia sendiri mulai menggali dan mengangkat batu-batu yang bertumpuk di sana. Ada seseorang yang lewat kemudian berkata, Pak, itu tidak ada gunanya. Mereka semua pasti sudah mati. Bapak ini menjawab, kamu bisa berdiri saja di sana, atau kamu bisa membantu saya mengangkat batu-batu ini. Maka beberapa orang datang, kemudian mereka ikut menolong mengangkat batu-batu ini. Kemudian mereka lelah, capek, dan mereka kemudian menyerah sambil berpikir untuk apa? Toh yang di bawah juga sudah mati gitu ya. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, bapak ini tidak bisa berhenti memikirkan anaknya dan anak-anak yang lain yang ada di bawah bangunan itu. Ia terus menggali. 2 jam, 5 jam, 10 jam, 13 jam, sampai 18 jam dia menggali. Memindahkan batu itu tanpa henti dan tanpa lelah. Lalu Bapak Ibu, tiba-tiba ia mendengar suara dari bawah papan yang rubuh. Dia mengangkat sebagian dari papan itu dan berteriak, Armando. Dan dari kegelapan di bawah itu terdengar suara kecil, Papa. Kemudian terdengarlah suara anak-anak yang lain. Sementara anak-anak yang lain itu ikut berteriak, begitu ya. Lalu ketika mendengar itu, orang-orang kemudian berkerumun kembali mengangkat batu-batu yang ada. Dan 14 anak yang ada di bawah bangunan itu masih hidup. Dan pada saat Armando juga membantu ayahnya menggali dan mengangkat batu-batu yang lain yang ada di sekitar bangunan itu sambil berharap teman-teman yang lain selamat, Armando berkata kepada teman-temannya, lihat, aku sudah bilang kan bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Apa yang membuat si bapak terus menggali ketika semua orang sudah menyerah? Karena ia percaya bahwa anaknya masih hidup di bawah. Lalu apa yang membuat si anak mampu berkata kepada teman-temannya, papaku pasti akan datang menyelamatkan kita? Karena anak itu juga percaya papanya pasti datang menyelamatkannya. Ia percaya pada kemampuan ayahnya, ia bergantung pada ayahnya. Sehingga percaya itu menjadi nyata. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apa itu percaya? Tema kita hari ini bicara tentang percayalah. Dalam kamus bahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu, saya mencoba mencari. Percaya itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar ada atau nyata. Atau bisa dikatakan yakin benar atau memastikan atau kemampuan atau kelebihan seseorang bahwa seseorang itu mampu memenuhi harapannya. Nah cerita itu tadi menceritakan bagaimana si ayah percaya, mengakui dan yakin bahwa ada sesuatu yang benar di bawah.
Dan si anak pun percaya dan kemudian mempercayakan dirinya terhadap kemampuan dan kelebihan sang ayah, bahwa sang ayah bisa menyelamatkan dia. Ini adalah percaya. Lalu Bapak Ibu, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu yang terkasih, perikop dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini menceritakan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan, ya. Dan terjadi ketika perahu yang ditumpangi para murid tertimpa gelombang disebabkan oleh angin sakal. Perlu Bapak Ibu ketahui, Danau Galilea adalah danau yang sangat luas, yang kurang lebih lebarnya hampir mencapai 10 km dan panjangnya sekitar 26 km. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Saya mencatat beberapa hal yang menarik dalam perikop hari ini. Yang pertama di ayat 22 dan 23. Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang lalu dia pergi berdoa. Apa yang penting di sini? Bagi Tuhan Yesus, doa merupakan hal yang sangat penting untuk memulai, melakukan dan mengakhiri sebuah pekerjaan atau pelayanan. Setelah Tuhan Yesus melayani orang banyak, memberikan kesembuhan kepada mereka, mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia menyuruh semua orang pergi termasuk para muridnya. Tuhan Yesus naik ke atas bukit, mengasingkan diri dan berdoa seorang diri. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah merupakan sumber kekuatan bagi kehidupan umat beriman. Kita memulai sesuatu, kita mengerjakan sesuatu dan kita mengakhiri. Akhirilah semua, mulailah semua dengan doa. Tuhan Yesus mengingatkan dengan berdoa, kita selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Sehingga dengan berdoa kita selalu mengevaluasi pekerjaan kita. Kita diingatkan akan kehidupan yang sudah kita jalani. Melalui doa kita bisa mencurahkan isi hati kita, kekesalan kita, apapun kepada Tuhan. Tanpa ada yang menginterupsi. Tanpa ada yang memberikan nasihat-nasihat yang lebih baik, lebih pintar dari kita. Tuhan mendengar curhatan hati kita. Dan Tuhan Yesus ingin menekankan kepada kita sebagai muridnya, bahwa doa adalah nafas hidup bagi umat yang percaya kepadanya. Itu yang ingin ditekankan Tuhan Yesus pertama ketika kita membaca firman ini. Kemudian yang kedua di ayat 24 dan 26. Gelombang yang disebabkan oleh angin sakal. Setelah perahu murid-murid beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu, angin sakal ini sejenis angin yang berlawanan dengan arah perahu. Kalau perahunya ke utara, anginnya itu ke arah sana gitu ya, selatan berarti ya. Jadi mereka harus mendayung supaya mereka bisa maju dan tidak tenggelam. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mereka payahnya mendayung kapal ini melawan angin sakal tersebut. Nah, sangat drastis Bapak Ibu ya. Drastis sekali perubahan situasi yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Masih jelas diingatan mereka betapa beberapa waktu yang lalu mereka sangat berbahagia. Kenapa? Mereka kagum. Karena dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi sekarang mereka berada di tengah gelombang. Dan mereka sangat ketakutan. Dan mereka tidak bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kalau kemarin ada Tuhan Yesus dan mereka bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus, sekarang tidak ada Tuhan Yesus. Dan mereka hampir tenggelam. Di tengah kelelahan mereka, di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba jam 3 gitu ya Bapak Ibu, ada orang jalan di atas air. Kalau saya jadi murid Tuhan Yesus juga antara saya terjun lari gitu ya. Karena saya mungkin juga berpikir sama, itu hantu. Dan itulah yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka lelah, mereka tidak berkonsentrasi. Lalu mereka melihat orang yang datang menyelamatkan mereka itu adalah hantu. Mereka berteriak ketakutan. Bapak Ibu, bukankah hidup kita seperti para murid? Ketika kita mengalami gelombang hidup yang besar, ketika kita mengalami persoalan hidup yang besar, lalu kita mulai lelah menjalaninya,
kita mulai takut, lalu kita mulai berteriak kepada Tuhan, kita protes kepada Tuhan, lalu kita melupakan apa yang selama ini sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Satu gelombang yang besar membuat kita lupa semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Dan malahan membuat kita menjadi tidak percaya bahwa Tuhan datang menolong kita melalui berbagai cara yang kadangkala di luar nalar kita. Bukankah kita kadang-kadang seperti itu? Mengalami persoalan yang luar biasa dalam hidup kita, lalu kemudian kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Anugerah, hidup yang baik, kesehatan dan sebagainya lupa dan hilang. Yang ada adalah protes, kesel, marah. Apakah tidak boleh? Boleh Bapak Ibu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kemarahan kita, kekesalan kita, protes kita itu bisa menyelesaikan masalah kita? Tidak bisa. Tapi kita tetap harus maju, bergerak dan percaya bahwa Tuhan pasti akan datang menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Lalu Bapak Ibu, di ayat yang ke-27 dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, kata ini ingin menunjukkan kepada kita agar kita ketika menghadapi gelombang hidup hendaklah kita menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa mencari jalan keluar dengan baik, kita dapat menjalani kehidupan dan gelombang kehidupan kita dengan baik. Tenanglah. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Lalu Bapak Ibu, di ayat ke-28 sampai dengan 33 dikatakan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita Petrus mengatakan, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ingin cepat bersama dengan Tuhan Yesus saat itu berjalan di atas air. Dan iman percayanya membuat dia bisa berjalan di atas air. Dan ketika Tuhan melihat percayanya Petrus, imannya Petrus, maka dia memberikan kekuatan yang sama kepada dia untuk bisa berjalan di atas air. Tapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Petrus? Ketika ada angin sepoi begitu ya, sedikit terkena kulitnya, fokusnya kepada Tuhan mulai hilang. Dia mulai takut, dia mulai ragu. Ketakutan dan keraguan yang sedikit itu kemudian menenggelamkan Petrus, Bapak Ibu. Petrus ragu dan tidak berfokus lagi kepada Kristus. Kenapa? Karena dia sibuk dengan apa yang ada di sekelilingnya. Dia sibuk merasakan angin yang menerpa dia. Dia sibuk mendengarkan apa yang mungkin diteriaki oleh murid-murid yang lain. Sehingga dia sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia tidak fokus, dia pun tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, apa yang dia katakan? Tuhan, tolonglah aku. Sambil dia mengeluarkan tangannya dari air. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu, meragukan kuasa Allah dan hidup yang tidak fokus kepada Allah membuat hidup kita selalu dikelilingi oleh ketakutan. Tidak ada harapan yang pasti. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu menjadi kabur dan kemudian tidak terfokus. Tetapi Tuhan mengatakan, fokuslah kepadaku, maka aku akan mengulurkan tanganku dan aku akan mengeluarkan engkau dari berbagai persoalan dan pergumulan hidupmu. Memang tidak langsung, memang tidak seketika, tetapi butuh proses yang panjang. Tetapi percayalah, ketika kita tidak bimbang, ketika kita percaya kepada Tuhan, tetap fokus kepadanya, hidup kita akan terus bisa menjalani apa yang selama ini kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih, keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan bukanlah bersumber pada diri kita. Mengandalkan kekuatan dari kita itu tidak akan bisa.
tetapi Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan kepada kita. Tuhan Yesus yang akan memegang tangan kita dan menarik kita dari segala pergumulan yang saat ini kita alami. Ketika Kristus mengulurkan tangannya, Dia menghapus semua kebimbangan dan ketakutan Petrus dan juga kita yang hadir di sini. Dan ketika Tuhan Yesus, Bapak Ibu, berada di atas perahu, angin menjadi reda. Artinya apa? Hanya ketenangan di dalam Tuhanlah yang dapat meredakan ketakutan kita. Hanya fokus kepada Tuhan saja dan tenang menghadapi segala sesuatu, maka angin sakal, angin ribut maupun gelombang akan bisa kita hadapi dengan baik. Tanpa iman dan pengharapan di dalam Kristus, kehidupan kita akan terus berpusat pada masalah dan gelombang. Tapi dengan iman, percaya dan pengharapan, kita dapat melalui gelombang kehidupan dengan ketenangan dan damai. Seperti cerita saya tadi, sang ayah percaya bahwa anak akan selamat. Dan si anak percaya kepada si papa karena papa akan menyelamatkannya. Begitu juga dengan kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan tanpa kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya pada kita. Seperti lagu di NKB 116 yang nanti kita akan nyanyikan bersama-sama. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, betapa kami bersyukur Tuhan karena hari ini Tuhan mengingatkan kami ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami. Dan ketika kami mengalami gelombang atau masalah, seringkali kami melupakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mampu melihat karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sampai hari ini. Ketika gelombang kehidupan yang luar biasa yang saat ini sedang kami alami, baik itu ekonomi, baik itu persoalan yang lain Tuhan, dan rasanya kami lelah untuk menjalani. Rasanya tidak ada hari depan yang lebih baik daripada hari ini. Tuhan, ampuni kami karena kami tidak berfokus kepada Tuhan dan tidak mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan sudah melakukan yang baik di dalam kehidupan kami terdahulu. Maka sekarang Tuhan juga melakukan yang baik bagi kami. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami mau, apa yang kami inginkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kami perlukan saat ini. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk terus tenang menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus bisa berfokus kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan.
Tuhan yang mengasihi kami, pada kesempatan pagi ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Ibu Lili Lydia yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Immanuel, Pak Koko yang terus menjalani cuci darah, Pak Suryadi juga Tuhan, serta beberapa dari jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Tuhan boleh memberkati mereka, menyertai mereka dalam setiap proses mereka. Biarlah Tuhan mereka juga mendapatkan dukungan dan semangat dari keluarga yang boleh mendukung mereka dan memberikan mereka semangat untuk menjalani setiap terapi dan pemulihan. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui obat-obatan, dokter yang boleh dipakai, dan juga makanan yang boleh dimakan Tuhan, mereka boleh pulih dan juga boleh melakukan kegiatan mereka seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mencoba mencari jalan keluar yang terbaik bagi masa-masa pandemi ini. Tim riset Tuhan yang sedang melakukan banyak hal uji coba untuk mendapatkan vaksin yang tepat untuk COVID-19 ini. Juga Tuhan, tim medis yang terus bekerja dan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga bagi orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan, kuatkan kami agar kami juga dimampukan melakukan segala sesuatu sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mentaati aturan yang diberikan oleh pemerintah sehingga kami juga menyelamatkan diri kami dan juga menyelamatkan orang lain di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKI Pasir Koja, baik yang simpatisan maupun jemaat yang sedang mengalami krisis saat ini akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kekuatan dan juga Tuhan boleh terus memberikan mereka anugerah yang luar biasa sehingga mereka mampu mempercayakan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur atas sebagian dari orang yang boleh mendapatkan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka di masa pandemi ini. Biarlah mereka juga boleh bersyukur atas anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan mereka juga boleh mengulurkan tangan mereka bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Sehingga mereka juga boleh berbagi Tuhan dengan orang-orang yang membutuhkan pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi siswa-siswa sekolah, mahasiswa, kemudian sekolah SMA, SMP, SD, dan TK yang saat ini sedang melakukan PJJ, dan juga beberapa daerah yang akan mulai membuka sekolah. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kesiapan bagi pemerintah daerah dan juga bagi sekolah, sehingga Tuhan bukan membuka klaster yang baru tetapi semakin mempersempit, dan juga Tuhan semakin mempertegas bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan anugerah dan kasih setia di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun di dalam anugerah dan kasih-Nya, marilah kita tetap menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi saudara yang saat ini hadir di dalam kebaktian di gereja, persembahan saudara yang tadi sudah dimasukkan ke dalam kotak akan dibawa masuk ke dalam oleh petugas. Dan bagi yang belum atau tidak memasukkan ke dalam kotak, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank GKI Terusan Pasir Koja dengan menggunakan QR Code yang terdapat di kursi saudara. Demikian juga bagi saudara yang masih beribadah di rumah, saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara
ke rekening Bank DKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan sehingga kami bisa sama-sama kembali berkumpul di tempat-Mu ini Tuhan untuk sama-sama beribadah. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempersembahkan persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan bisa Engkau berkati Tuhan dan bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Engkau juga yang berkati majelis yang mengelolanya Tuhan sehingga dapat dikelola dengan baik dan dapat dipergunakan dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang berpegang
peganglah sabdanya. Lagu ini mengingatkan kita untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mempercayakan dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan, hidup kita dalam Tuhan akan menjadi bahagia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.